Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa-siswi Ibu kelas 7 SMP Negeri 2 Penajam Pasar Utara. Hari ini kita akan belajar informatika dengan materi perangkat keras komputer. Oke, sudah pada pernah lihat komputer kan? Hari ini kita akan belajar materi namanya perangkat keras atau hardware. Kayak apa sih Bu hardware itu? Hardware adalah komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik, dapat dipegang ataupun dipindahkan. Nah, hardware ini terlihat nih bendanya, bisa kita pegang, bisa kita pindah, itu namanya hardware. Nah, untuk hardware sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, perangkat keras masukan atau input device. Yang kedua, perangkat keras pemrosesan atau disebut dengan prosesor. Dan yang ketiga, perangkat keras keluaran ataupun output device. Nah, kita bahas yang pertama, perangkat keras masukan atau input device. Artinya, peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Nah, salah satu contoh dari input device itu contohnya adalah keyboard. Pasti semua anak-anak ibu pernah melihat benda ini. Berfungsi untuk memasukkan data atau untuk memberikan perintah pada komputer. Nah, pada bagian keyboard juga terdiri dari beberapa fungsi nih. Yang pertama, tuh di bagian biru ada function case, artinya tombol fungsi. Yang panah pink itu namanya typewriter. Tombol huruf, angka, dan tanda baca. Habis itu yang kuning control case terhadap kursor. Dan yang terakhir, nah, panah hijau numeric keypad atau tombol angka dan tanda baca yang berfungsi sebagai kalkulator. Selain keyboard, ada juga nih yang namanya mouse, berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar untuk menjalankan icon perintah atau program yang tampil pada layar monitor. Kemudian ada scanner atau alat pemindai, fungsinya untuk mentransfer atau mengkonversi gambar, foto, teks manual menjadi data digital. Kemudian, wah ini pasti sering lihat mikrofon atau mic untuk merekam atau memasukkan suara. Berikutnya ada webcam atau kamera, biasa buat kita menggunakan video call, koneksi internet, dan lain sebagainya. Oke, pasti alat-alatnya tadi tidak asing, pasti pernah melihat semua. Nah, yang kedua ada yang namanya perangkat keras pemrosesan atau process device. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait secara bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Nah, contohnya di sini ada CPU atau Central Processing Unit. Contohnya ada nih gambarnya sudah ibu tunjukkan. Ada ALU berfungsi untuk melakukan semua proses yang dibutuhkan perhitungan matematika dan perbandingan secara logika. Kemudian CU atau Control Unit berfungsi melakukan pengendalian semua peralatan lainnya. Dan berikutnya bagian dari CPU ini adalah register, berfungsi menyimpan data sementara yang akan diproses di ALU. Bisa lihat sendiri ya. Pada bagian-bagian CPU ini apa aja? Ada ALU, ada CU, ada register. Nah, kemudian ada yang namanya motherboard. Nah, motherboard ini digunakan sebagai bentuk untuk memasang atau meletakkan seluruh rangkaian sistem komputer seperti prosesor, RAM, hard disk, VGA. Nah, fungsinya LAN card ini dan juga semua soket-soket dan juga slot dari sebuah komputer. Oke, prosesor adalah sebuah chips yang merupakan otak pemroses dan pusat pengendali berbagai perangkat lain sehingga komputer dapat bekerja satu dengan yang lainnya. Nah, ini salah satu yang disebut dengan prosesor. Sekarang kita akan belajar yang namanya jenis-jenis prosesor. Ada Intel, ada AMD, ada Apple, ada Cherry VA, ada IBM. Banyak ya, bisa kita lihat tuh contohnya. Nah, kemudian ada yang namanya memory atau memori yang fungsinya untuk menyimpan data sementara pada komputer. Nah, dalam memori ini ada yang namanya ROM atau read only memory. Artinya, memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik pada komputer berisi program atau data. Berikutnya bisa disebut dengan RAM atau Random Access Memory.
Memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat website. Kemudian ada yang namanya hard disk. Nah, ini namanya hard disk. Berfungsi untuk tempat menyimpan data pada CPU. Kemudian berkemampuan hard disk ditentukan oleh banyaknya data yang bisa disimpan dan dapat dipanggil kembali pada waktu yang singkat. Hard disk namanya. Banyak ya pada bagian-bagian komputer ini. Dan yang terakhir, hard disk terbuat dari lempengan logam yang dilapisi dengan material magnetik. Nah, yang berikutnya yang terakhir, perangkat keras keluaran atau output device, peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks, grafis, dan gambar. Salah satunya adalah monitor. Nah, di monitor kan keluar tuh gambar, keluar cahaya, keluar bentuk. Nah, berdasarkan teknologinya, monitor CAT itu seperti itu bentuknya, yang tebal. Habis itu sekarang sesuai perkembangan zaman ada yang tipis, flat panel display namanya. Habis itu monitor LCD, macam-macam ya bentuknya sesuai perkembangan zamannya sekarang. Sama disebut dengan monitor. Habis itu printer dot matrix terbuat dari potongan baja dengan cara kerja lewat pita tertinta untuk membuat titik-titik kecil yang bergabung untuk grafis ataupun teks. Grafis itu bisa gambar dan bisa juga teks. Nah, untuk ngeprint nih, biasa bahasa kita kan ngeprint ya, ini alatnya disebut dengan printer. Habis itu printer inkjet mencetak gambar atau karakter dengan pita kecil dan dapat memancarkan tinta pada kertas. Dan yang berikutnya, contoh printer laser menggunakan sinar laser untuk mengubah binder menjadi cetakan. Oke, alat berikutnya adalah speaker. Wah, ini di masjid ada, di mana-mana ada. Peralatan output untuk menghasilkan atau mengeluarkan efek suara dari komputer. Itu namanya speaker. Di HP ada, komputer ada, dan ini yang namanya proyektor, mirip dengan monitor. Nah, berfungsi untuk menampilkan gambar yang memerlukan objek lain sebagai media penerima pancaran signal-signal gambar yang dipancarkan. Nah, itu tadi sudah kita pelajari tentang hardware atau perangkat keras pada komputer. Semoga anak-anak ibu bisa mencerna pembelajaran hari ini dengan sangat baik, cermat, dan tepat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar ataupun di grup. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, tetap jaga prokes.